Salam Bapak sekalian, selamat pagi dan salam damai sejahtera. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapak surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu untuk hari ini. Kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus, kami serahkan waktu ini. Amin. Mari kita membuka dalam kitab Efesus di pasal 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Inilah firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak sekalian, ada sebuah kisah. Seorang pelatih sepak bola melihat bahwa salah seorang anak asuhnya yang biasanya tampil semangat, tampil luar biasa, yang biasanya sangat luar biasa dalam setiap penampilannya. Namun di akhir-akhir belakangan latihan, dia mengalami kemunduran. Dia tidak lagi bersemangat. Dia tidak lagi bergairah dalam latihannya. Dan dalam bermain pun dia sudah mengalami kemunduran dan kemunduran. Nah, makanya sang pelatih bermaksud akan mengunjungi dia. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk mengunjungi anak muda ini di malam hari. Dia ingin berbicara dengan anak muda ini dari hati ke hati. Ketika satu hari, di malam hari, sang pelatih mendatangi anak muda ini. Dan dia masuk ke kamar anak muda ini. Betapa dia kaget ketika dia melihat di dinding anak itu terdapat gambar-gambar yang tidak baik, yang amoral, gambar yang corok-corok, yang tidak baik. Bapak sekalian, nah ketika dia melihat gambar-gambar itu, maka mengertilah sang pelatih. Maka mengertilah dia, kenapa anak ini selama ini mengalami kemunduran. Kenapa anak muda ini selama ini tidak bersemangat lagi, tidak lagi menunjukkan sebuah prestasi yang baik dalam sepak bola. Dan sang pelatih, dia kembali membawa anak muda ini untuk meninggalkan hal-hal itu, untuk mengembalikan anak ini kepada dirinya yang semula, yang semangat. Bapak sekalian, ketika pikiran kita dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik, itu juga akan mempengaruhi kerohanian kita. Itu juga bisa mempengaruhi diri kita, hidup kita. Seperti anak muda ini, ketika pikirannya sudah dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak baik, maka dia tidak akan pernah menunjukkan prestasi yang baik juga. Saudara, iblis tidak akan pernah berhenti. Dengan berbagai cara dia mempengaruhi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Dia akan selalu mempengaruhi. Dia juga akan menanamkan pikiran-pikiran yang tidak baik di dalam pikiran-pikiran kita.
Saudara, seperti hari ini dia berkata, tuh lihat, mana Tuhan? Kenapa kau masih mengalami kesusahan? Ditawarkan rasa kekhawatiran, dipengaruhi dengan rasa ketakutan. Mungkin dimasuki hal-hal yang lain, pertengkaran, kebencian, iri hati, dengki, dan sebagainya, saudara. Hal-hal yang melemahkan, hal-hal yang merusak pikiran kita, sehingga kita melihat pada hal-hal yang tidak benar. Saudara, itulah cara iblis. Nah, mari kita mau lawan. Kita harus tetap menang, tetap hidup benar, tetap memiliki pikiran-pikiran yang benar. Jangan sampai hal-hal yang tidak baik itu mempengaruhi pikiran kita. Bagaimana caranya? Tadi di firman Tuhan sudah dikatakan, yang pertama, kuat di dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan, tetap percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Firman Tuhan itu adalah jaminan dalam hidup kita. Tetap percaya bahwa Yesus yang kita percaya itu adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas segalanya. Yang kedua, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bagaimana caranya? Kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghafal. Kita menyimpan dalam hati kita. Ketika tawaran-tawaran iblis, pengaruh-pengaruh itu mulai mempengaruhi kita, kita lawan dengan firman Tuhan. Bahwa hal-hal yang ditawarkan oleh iblis itu hal-hal yang tidak benar. Nah, kita yang sudah belajar tentang kebenaran, lawan dia dengan kebenaran itu. Bahwa hal-hal yang ditawarkan itu tidak benar. Sebab itu, mari kita selalu baca firman Tuhan. Karena itu sangat penting sekali supaya kita mampu melawan tipu muslihat iblis. Itulah yang membuat kita bisa menang melawan pikiran-pikiran yang dilancarkan oleh iblis. Pikiran-pikiran yang tidak baik, yang mempengaruhi hidup kita, rohani kita. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih Engkau sudah memimpin, menyertai hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hari ini, besok, dan seterusnya. Kami serahkan segala aktivitas kami pada hari ini, aktivitas setiap jemaat-Mu. Tuhan memberkati, menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.